urgensi itu pegawai daruratan kardiovaskular itu sebenarnya banyak, tetapi di dalam modul tujuh ya, modul utama dan emergensi itu kita dapat tugas tentang ada 3 topik ya. 3 topik itu subtopiknya cardiogenic shock, cardiac arrest, dan advance cardiovascular ya. Ini subtopik yang diberikan yang sesuai dengan modul dari modul 71 ya. Nah, sebenarnya ada banyak pasien-pasien yang ada pegawai daruratan kardiovaskular itu yang mulai dari STEMI maupun aritmia letal ya, yang bisa menyebabkan gawat darurat kardiovaskular. Tapi kita dibatasi ini karena sebagian besar Anda sudah mendapatkan pada semester 4 ya. Pada semester 4 itu mengenai ACS, kemudian mengenai aritmia. Nah, kita fokus ke arah ketiga topik tersebut. Cara menjaga cardiogenic shock. Apa yang disebut shock? Itu merupakan suatu kumpulan gejala akibat dari gangguan sirkulasi seluler karena pasokan oksigen yang tidak bisa memenuhi kebutuhan metabolik seluler. Patofisiologi shock itu ada trias kardiovaskuler, ada volume, irama jantung, dan pompa miokard. Jadi kalau ada tanda-tanda mengarah ke diagnosis shock, maka kita harus menentukan apakah shock itu karena irama, atau karena volume, atau karena pompa. Jadi ketiganya itu merupakan suatu diagnosa dari gangguan hemodinamik yang bisa menyebabkan shock. Shock diikuti adanya penurunan tekanan darah, di mana tekanan darah itu merupakan perkalian antara kardiak output dan resisten, di mana kardiak output itu berasal dari stroke volume dan heart rate. Sedangkan stroke volume sendiri berasal dari preload, kontraktilitas, dan output. Nah, ada beberapa shock. Kemarin kalian sudah membahas pada saat skenario 1 ya. Shock apa skenario 1 kemarin? Karena kecelakaan, jadi kemungkinan ada perdarahan ya, internal bleeding, maka kemungkinan penyebabnya adalah shock hipovolemik. Nah, kita bahas mengenai shock hipovolemik karena shock hipovolemik dan shock neurologi itu sudah ada bagiannya sendiri. Maka saya fokuskan ke shock kardiogenik. Shock hipovolemik sendiri dengan adanya tanda tekanan darah turun, di mana kadar oksigennya turun, dan total peripheral resistannya meningkat.
Ya, jadi shock hipokronis itu berdasarkan tekanan darah yang turun menyebabkan kadar yang turun, tetapi tekanan itu masih tinggi, dimana stroke volumenya turun. Dan di sini tanda shock hipokronis kontraktilitasnya miokardnya masih bagus, tapi prelude dan afterlude yang mulai turun, maka menyebabkan shock hipokronis. Shock kardiogenik yang nanti saya utarakan lebih detail lagi, bahwa dengan adanya penurunan tekanan darah, maka tandanya adalah ada penurunan kardiak output, di mana stroke volumenya turun, arterinya yang meningkat, dan di sini yang terutama yang terjadi adalah karena penurunan kontraktilitas dan afterload. Itu yang bisa menyebabkan shock kardiogenik. Kalau shock distribusi, ini bisa perdarahan, blood sepsis, itu adanya penurunan tekanan darah, penurunan kardiak output, penurunan stroke volume, dan prelude afterload pun juga terjadi penurunan. Tetapi heart rate artinya pada awal terjadinya shock itu biasanya heart rate-nya tinggi, ya, karena sebagai kompensasi daripada pompa tersebut. Tapi kalau suatu ketika pada akhirnya akan terjadi penurunan heart rate. Definisi shock kardiogenik yaitu suatu keadaan gangguan perfusi jaringan organ di mana akibat dari penurunan kardiak output. Secara klinis, shock kardiogenik ditandai dengan adanya hipotensi, kongesti paru, dan terganggunya perfusi organ vital ataupun jaringan. Sehingga kalau ada tanda-tanda hipotensi, ada kongesti paru, dan adanya gangguan perfusi vital dan jaringan, mana salah satu tandanya adalah adanya produksi urin yang kurang, maka kita bisa menggunakan suatu diagnosis shock kardiogenik. Berdasarkan trial shock 2, IABP shock 2 trial, bahwa definisi shock kardiogenik adalah tekanan darah sistolik kurang dari 90 mm, ini kurang dari 90 mm atau kurang dari 30 mm yang menurun dari baseline selama 30 menit, atau pasien-pasien yang membutuhkan vasopresor dengan harapan tekanan darah bisa naik di atas 90 mm. Dan di samping tekanan darah yang turun kurang dari 90, tekanan darah sistolik yang turun kurang dari 90 mm, maka juga kita dapatkan adanya tanda-tanda kongesti paru, kemudian penurunan kardiak output, kardiak index, ya, kurang dari 1,8 liter per menit. Kemudian ada tanda-tanda gangguan perfusi perifer, yaitu misalnya adanya gangguan mental, ya, mungkin pasien kesadarannya turun, atau mungkin pasien delirium, atau mungkin pasien terjadi sinkop. Kemudian didapatkan juga adanya ekstremitas yang dingin, ya, basah, dingin. Kemudian produksi urin kurang dari 30 cc per jam. Juga ada pada laboratorium didapatkan serum laktat lebih dari 2 milimol per liter. Sehingga dengan adanya adanya tekanan darah yang turun, ada kongesti paru, kemudian ada penurunan kardiak indeks, dan ada tanda gangguan perfusi, maka kita bisa menegakkan suatu diagnosis shock kardiogenik. Nah, shock kardiogenik itu sebenarnya bukan berdiri sendiri, itu akibat dari suatu penyakit, di mana penyakit tersebut harus kita lacak untuk menegakkan diagnosis dan untuk penanganan lebih lanjut. Karena penyakit dasarnya kalau kita tidak tangani dengan segera, maka pasien akan jatuh dalam keadaan kondisi shock kardiogenik yang berkembang
pandangan, akibatnya pasien akan terjadi kardiotomi. Ada dua tipe penyebab yang paling sering penyebab shock kardiogenik. Yang A itu penyebab paling sering adalah ACS, ya, yang berhubungan dengan cardiogenic shock. ACS, acute coronary syndrome, di mana acute coronary syndrome menyebabkan RV dysfunction atau failure, ya, atau juga selain RV dysfunction atau failure juga bisa terjadi RV dysfunction atau failure, dan terjadi komplikasi dari mekanikal. Komplikasi mekanikal akibat ACS itu misalnya adanya ruptur, ya, adanya ruptur free wall pada saat terjadi STEMI ataupun non STEMI, ya, yang biasanya yang paling sering adalah STEMI, ruptur free wall atau terjadi ruptur musculus papillaris sehingga menyebabkan mitraloregurgitasi yang akut sehingga pasien jatuh dalam keadaan shock kardiogenik. Nah, itu yang paling sering penyebab shock kardiogenik adalah infark miokard akut. Sedangkan penyebab yang lain bisa terjadi pasien-pasien yang non ACS yang berhubungan dengan kardiogenik shock, yaitu misalnya ada kardiomiopati, bisa hipertrofi kardiomiopati, perikardium kardiomiopati, post kardiotomi, kemudian takut subuh kardiomiopati, miokarditis failure, kemudian RV failure, ya, kemudian kelainan katup yang kronis atau katup yang baik stenosis maupun regurgitan, ya, itu yang bisa menyebabkan shock kardiogenik. Kalau stenosisnya atau regurgitannya ringan, itu biasanya jarang terjadi. Pasti ada konkomitan yang lebih parah yang bisa menyebabkan shock kardiogenik. Mungkin adanya kelainan katup tetapi dia disertai adanya perikardium kardiomiopati atau hipertrofi kardiomiopati, ya. Jadi itu bisa menyebabkan shock kardiogenik. Sehingga kalau kita penanganan pada shock kardiogenik, maka kita harus mencari penyebabnya. Kalau tanpa penyebabnya tanpa kita atasi, maka penanganan kardiogenik shock akan terganggu atau akan tidak berhasil, ya. Patologi daripada kardiogenik shock yaitu adanya disfungsi daripada sistol dan diastol yang menyebabkan hipoperfusi organ, dan terjadinya iskemik otot jantung biasanya menyebabkan pompa jantung yang terganggu sehingga terjadi hipotensi yang sistemik. Sedangkan iskemik juga mengganggu fungsi relaksasi daripada otot jantung yang bisa menyebabkan terjadinya gangguan pada pengisian ventrikel kiri, sehingga bisa terjadi hidep paru dan atau hipoksia. Ini algoritma daripada shock kardiogenik yang karena kenapa kita mengambil akut miokard infark, karena infark miokard akut ini adalah faktor penyebab yang paling sering terjadi shock kardiogenik. Nah, dengan adanya infark miokard akut, maka bisa terjadi iskemik miokard. Akibatnya miokardnya bisa terjadi disfungsi atau pump failure, maka bisa terjadi shock kardiogenik. Dengan adanya disfungsi miokard dan pump failure, maka menyebabkan peningkatan RPTP. Bisa terjadi udem paru, ya, dan hipoksia yang berat. Akibatnya bisa memperburuk keadaan dengan terjadinya kardiogenik shock. Dengan penurunan stroke volume dan penurunan cardiac output dan hipotensi, maka juga bisa terjadi kardiogenik shock. Jadi infark miokard akut itu di samping ada iskemik, ada disfungsi miokard, ada pompa failure, maka dengan adanya penurunan stroke volume, cardiac output, hipotensi, bisa terjadi perburukan yang akan terjadi
terjadi cardiogenic shock. Sehingga kita harus segera melakukan revaskularisasi. Ya, kalau tidak segera revaskularisasi dengan medikamentosa atau medical, maka kita akan terlambat untuk mempertahankan miokardnya. Ya, mempertahankan miokardnya. Nah, adanya peningkatan biomarker inflamasi dan katekolamik ini menunjukkan bahwa suatu iskemik akan semakin berat. Etiologi dari etiologi dari shock cardiogenic itu ada dua golongan, yaitu yang infak miokard dan yang non infak miokard. Jadi secara garis besar yang non infak miokard dan infak miokard bisa terjadi gagal jantung akut, bisa kelainan katup, bisa kelainan sekar, kemudian bisa gagal jantung, bisa tamponade jantung. Nah, ini uraian dari secara singkat dari yang tadi algoritma tadi, pembagian non ACS dan ACS. Sehingga dengan menentukan diagnosa, maka kita perlu awalnya adalah anamnesa. Di sini anamnesa kita sesuaikan dengan pasien penyebabnya. Penyebab awalnya apa? Kalau penyebab awalnya ACS, infak miokard akut, maka kita harus mendasari menganalisa dengan adanya pasien nyeri dada, ya, nyeri dada yang khas, menyebar dari nyeri dada yang eksternal, kemudian menyebar ke lengan kiri, kemudian bisa sampai ke punggung, nyerinya kurang lebih dari 20 menit, kemudian pasien bisa mual, muntah, dan keringat dingin. Sedangkan gejala lain bisa diaporosis, kemudian dyspnea-exercise, dyspnea-stress, ya, pasien bisa singkup, kesadaran menurun, berdebar, ansietas, ya, sehingga bisa menunjukkan tanda-tanda gejala kardiak akut. Sehingga kalau kita ada anamnesis seperti ini, kita bisa memikirkan kemungkinan yang lain, sebab lain, bisa dari hipertensi, misalnya bisa pneumonik atau perdarahan atau sepsis, ada emboli paru, tamponade perikat atau diseksi aorta dan penyakit kardiak. Sampai tadi, ya, juga ditemukan adanya pemeriksaan fisik, adanya cyanosis, akral dingin yang basah, dan nanti perifer terasa cepat dan lemah, kadang-kadang irregular, tergantung ritmenya, ya, bisa terdapat aritmia, kemudian adanya peningkatan CPP, kemudian adanya bronki basah halus, seluruh lapangan paru, kemudian ada udem paru, udem perifer, dan suara jantung bisa jatuh dalam lemah, ataupun suara ditemukan suara 3 dan suara 4 sesuai dengan gagal jantung akut. Di samping itu juga didapatkan tekanan nadi yang rendah dan takikardi. Sedangkan tanda-tanda perkusi yang menurun, hipoperkusi, itu ditemukan adanya penurunan kesadaran, jumlah produksi urin yang berkurang. Sehingga diagnosa daripada cardiac arrest, diagnosa daripada shock cardiogenik adalah berdasarkan trial RDT shock 2, maka tekanan darah kurang dari 90 mm/Hg atau menurun 30 mm/Hg selama 30 menit dari baseline-nya, atau pasien-pasien yang memerlukan vasopresor di mana diharapkan tekanan darah di atas 90. Jadi pada prinsipnya adalah pasien-pasien yang tekanan darah kurang dari 90 kemudian didapatkan
kongestif dari paru atau peningkatan LV pressure, ya, misalnya LV pressure kalau bisa dikerjakan dengan kateterisasi itu lebih dari 18 mm Hg, kemudian adanya penurunan cardiac index kurang dari 1,8 ml per menit, kemudian ada tanda-tanda gangguan perfusi organ, yaitu misalnya adanya gangguan status metal, akra dingin, basah, oligurik, urin kurang dari 30 ml per jam, kemudian serum laktat lebih dari 2 mmol per liter. Itu merupakan suatu tanda diagnosa dari cardiogenic shock. Nah, kalau sudah ada tanda, ada anamnesa dan pemeriksaan fisik seperti itu, maka kita harus melakukan pemeriksaan penunjang. Ya, jangan lupa pemeriksaan penunjang itu sangat penting untuk menegakkan penyebab dari shock cardiogenic tersebut. Kita lihat EKG-nya, kita lihat fototoraksnya, kita lihat enzim jantung, ekokardiografi, dan kemungkinan kita pasang shunt kateter. Nah, kalau EKG kita mungkin adanya ACS, maka kita dapatkan adanya STMI ataupun STMI, ST elevasi atau ST depresi. Kemudian pada fototorak adanya kardiomegali, ada tim paru, ya, gambaran kongestif paru, atau ada fisik pleura, ya, atau ada pembesaran jantung. Kemudian enzim jantung itu menuju ke arah STEMI ataupun non-STEMI. Kemudian ekokardiografi kita bisa menilai fungsi pompa jantungnya, baik pompa jantung ventrikel kiri ataupun fungsi pompa jantung ventrikel kanan, yang kita bisa menentukan ejection fraction daripada ventrikel kiri. Kemudian kita bisa mengukur nafsa dari ventrikel kanannya, menunjukkan penurunan fungsi dari ventrikel kiri pada saat sistol, penurunan fungsi ventrikel kiri pada saat diastol, kemudian penurunan ventrikel kanan pada saat sistol itu bisa dilihat dengan ekokardiografi. Di samping itu, selain melihat atau mengukur tekanan paru, mengukur ejection fraction pada ventrikel kiri ataupun ventrikel kanan, kita bisa melihat kelainan katup. Apakah ada kelainan katup yang menyertainya, atau adakah kelainan dari dinding jantungnya, misalnya adanya kardiomegali, adanya pembesaran ventrikel kiri, pembesaran ventrikel kanan, atau adanya gangguan gerakan daripada miokard yang bisa menyebabkan shock cardiogenic. Tata laksana, jadi tata laksana di sini, penanganan di sini yang dipentingkan adalah mungkin bisa minta suara saya terdengar tidak ya? Yang belakang semakin tidur ya. Jadi penanganan daripada shock cardiogenic di sini adalah dengan melihat penyebabnya, ya. Bisa dengan melihat penyebabnya, mungkin bisa minta di atas di tempat panitia KPK, ya. Bisa minta sana, harusnya ada ya. Ini baru penanganan, baru offline pertama ya. Baru pertama, ya. Berarti yang dibawa ke sana. Kita lihat penyebabnya, kita cari penyebabnya, ya, penyebabnya A atau penyebabnya B, kemudian kita berikan support mekanikal dan kita berikan obat-obatan. Nah, kita lihat di sini, flowchart di sini, bahwa penanganan shock cardiogenic berdasarkan flowchart ini, pertama kita harus bisa menentukan
anamnese, riwayat, kemudian pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang EKG, kemudian CTR, foto toraks, ya, eko, ini nggak ada pointer ya. Kemudian kita melakukan diferensial diagnosa, apakah ini ACS, apakah non ACS. Kalau ACS maka penanganannya ACS, kita tegakkan, kita terapi ACS-nya. Dan kalau misalnya nyeri dadanya kurang dari 12 jam, pasien kita bisa melakukan primary PCA, revaskularisasi bisa dengan medikamentosa atau dengan tindakan revaskular dengan mekanikal, yaitu dengan primary PCA. Tetapi kalau tidak ada di rumah sakit tersebut, maka kita memberikan terapi pengobatan, ya. Kemudian kalau tekanannya turun, kita suspek ke arah cardiogenic shock, maka kita lakukan dan kita berikan support hemodinamik, ya. Kita support hemodinamik, kita berikan obat-obatan hemodinamik, baik itu vasopresor inotropik maupun oksigen dan ventilasi yang memadai, yang cukup. Bisa dipasang dengan ventilator. Adapun medikamentosa kita sesuaikan penyebabnya, ya, thalassemia infak miokard. Kemudian kita bisa memberikan inotropik dan vasopresor, yaitu tujuannya untuk meningkatkan aliran darah koroner dan cerebral. Kemudian pemberian inotropik dan vasopresor itu kita memulai dengan dosis awal dulu, dosis rendah, kemudian kita naikkan bertahap. Nah, obat-obat inotropik vasopresor itu mempunyai efek alfa atau beta adrenergic, ya, misalnya dopamin, dopamine. Kemudian obat pilihan yang lain yaitu meningkatkan kontraktilitas, mungkin bisa kita memakai epinephrine atau norepinephrine. Nanti mungkin ada diagramnya tentang penanganan obat-obatan inotropik atau vasopresor. Nah, ini obat-obatan inotropik atau vasopresor. Jadi bisa kita memakai macam-macam obat yang kita pakai untuk pasien-pasien cardiogenic shock. Kita memakai dopamin, doputamin, norepinephrine, epinephrine, isoproterenol atau phenylephrine. Dia mempunyai manfaat sendiri-sendiri dan mempunyai side effect sendiri, sehingga kita harus hati-hati. Kapan kita memakai dopamin, kapan kita memakai doputamin, kapan kita memakai norepinephrine. Kalau epinephrine yang baris keempat itu adalah pasien-pasien yang untuk pasien terapi epinephrine itu adalah pasien-pasien untuk pasien yang cardiac arrest. Tetapi yang nomor 1 sampai nomor 3 itu pasien-pasien untuk pasien yang shock kardiogenik. Kapan kita memakai shock kardiogenik? Dopamin, doputamin. Di sini ada clinical indikasinya. Indikasi apa? Dopamin di situ merupakan untuk pasien-pasien yang cardiogenic shock, yaitu bermanfaat vasodilatasi, ya, vasodilatasi. Di samping vasodilatasi miokard, dia juga bisa digunakan untuk pasien-pasien yang bradikardie simptomatis, ya, heart rate-nya kurang dari 50, yang tidak berefek dengan pemberian atropin atau PC, maka kita bisa memberikan dopamin. Jadi dopamin itu ada 3 manfaat, ya. Di samping untuk meningkatkan tekanan darah, dia juga meningkatkan heart rate, ya. Dia juga meningkatkan heart rate. Dia juga kalau dosis kecil dia bisa juga dosis renal, dosis 2 mikro bisa vasodilatasi renal. Makanya kita kalau meningkatkan tekanan darah, kita memakai dosis dopamin yang dosis semakin tinggi, bukan 2 mikro, ya. Jadi awalnya 2 mikro dinaikkan setiap 15 menit, kalau tidak naik kita naikkan lagi 4 mikro, kalau tidak naik kita naikkan lagi 6 mikro. Kalau sampai dosis maksimal, efek sampingnya kita harus perhatikan. Efek sampingnya bisa tachycardia, yang paling sering itu adalah ventricular arrhythmia. Ya, apa? Ya,
ventricular aritmia, sehingga kita harus hati-hati pemberian dopamin. Kemudian obat yang berikutnya adalah dopamine. Di sini dopamine untuk low cardiac output ya, untuk kasus-kasus cardiogenic shock, kemudian pasien-pasien untuk sepsis ya, yang disebabkan karena disfungsi miokard, kemudian untuk gravitasi simptomatis yang tidak respon dengan pemberian atropin atau pacing juga sama. Dosis yang diberikan dopamine adalah 2-2 mikro per kilogram berat badan per menit. Ya, dia mempunyai efek beta adrenergic ya, B1, juga mempunyai efek B2, beta adrenergic 2. Tetapi terhadap efek alfa adrenergic itu tidak cuma hanya satu, jadi lebih kuat dopamin. Kemudian efek sampingnya sama dengan dopamin. Dopamin itu mempunyai efek samping tachycardia, ya, peningkatan ventricular response rate itu juga bisa, ventricular aritmia bisa terjadi. Ya, makanya kalau supaya tidak terjadi tensi naik tetapi tidak terjadi aritmia, maka kita biasanya memakai kombinasi. Awalnya kita tergantung kombinasinya, baik norepinefrin, dopamine maupun dopamin. Di samping itu ada obat lagi milrinone. Ya, milrinone ini jarang kita pakai, dia bermanfaat untuk indikasinya low cardiac output, ya, untuk kasus-kasus dikompensasi heart failure yang setelah kardiotomi. Kemudian dosisnya 50 mikrogram per kilogram berat badan lulus, per 10 sampai 30 menit. Kemudian dilanjut infusion 0,375 sampai 0,75 mikro per kilo per menit, ya. Khusus ditingkatkan bertahap, ya. Tapi dia juga mempunyai efek samping ventricular aritmia, ya. Jadi semua obat-obat inotropik vasodilator, vasopresson, dia itu mempunyai efek samping, sehingga kita harus hati-hati jangan sampai tekanannya bisa turun, bisa naik, tetapi aritmianya muncul. Ya, jadi kita harus hati-hati jangan sampai aritmia muncul, karena semua bisa menyebabkan ventricular aritmia. Kalau ventricular aritmianya fatal, bisa pasien menjadi cardiac arrest. Ya, kalau cardiac arrest berhenti jantungnya, maka kita penanganannya lebih rumit lagi. Kemudian di samping obat-obatan yang kita bisa pakai, mana yang kita butuhkan, ya kita pilih, kita urut mulai dari vitamin. Memang nggak ada. Jadi kita memakai obat-obatan itu berdasarkan penyebabnya. Kalau pasien-pasien dengan shock kardiogenik, di mana tekanan darahnya sangat-sangat rendah, misalnya di bawah 70 mm Hg, di bawah 70 mm Hg, maka kita harus segera memberikan obat-obatan yang bersubstansi norepinefrin. Tadi seperti tadi dosisnya mulai dari 0,01, ya, norepinefrin 0,01 sampai 3 mikrogram per kilogram berat badan. Kalau dosis ditingkatkan dengan norepinefrin, tensi masih belum naik, kita bisa kombinasi, karena kita takut akan aritmia yang bakal terjadi, maka kita bisa kombinasi. Misalnya pasien masih alkalamin, produksi urin masih belum naik, belum ada atau belum naik, maka kita bisa kombinasi dopamine. Kalau rate-nya
masih di bawah normal. Kalau rate-nya masih normal. Kalau rate-nya takikardi berada, maka kita harus hati-hati, kita pakai dopamine karena dia mempunyai efek yang cepat itu adalah dopamine, ya. Jadi kita pakai dopamine. Nah, itu kombinasi antara epinefrin, norepinefrin, dopamine atau dopamine. Kapan kita pakai itu adalah tergantung kondisi pasien. Jadi tidak sama pasien tersebut. Setiap pasien mempunyai keterbatasan sendiri-sendiri. Kita mempunyai pasien yang unik terapinya, sehingga kita harus kita perhatikan. Kalau pasien masih atral dingin, pompanya masih belum bagus, kardiak outputnya masih rendah sekali, kardiak indexnya masih rendah sekali, maka kita bisa memakai norepinefrin dulu. Norepinefrin, kemudian kita bisa kombinasi dengan dopamine. Kalau rate-nya memang rate-nya masih cepat. Kalau rate-nya normal, maka kita bisa kombinasi norepinefrin dengan dopamine, ya. Itu dengan dosis seperti itu kita mulai awal, dosis rendah, dinaikkan bertahap sampai pasien shock kardiogeniknya teratasi. Apabila tensi tidak naik, bisa ada tindakan yang A, yaitu intra-aortic balloon pump, yaitu memakai PABP, pasang ke lewat aorta, jadi dengan tindakan kateterisasi untuk memompa di dalam, ya. Jadi tidak lewat obat-obatan, tetapi langsung kita pakai PABP. Tapi ini kalau obat-obat tersebut tidak berhasil. PABP ataupun impeller device. Kalau impeller device itu langsung ke arah miokardnya, ke arah ventrikel kiri. Kalau PABP kita hanya sampai aorta, memompa aortanya. Jadi ada plus minusnya, keberuntungannya, ya. Ada keuntungan dan kerugiannya. Dan kesulitannya sama-sama sulit. Sehingga kita jarang memakai ini karena memang alat ini memang sulit kita dapatkan dan mungkin perlu pemasangan teknisi atau ahli yang bisa memasang dan memainkan alat tersebut sampai pasien kondisi stabil, ya. Jadi kemudian sehingga shock kardiogenik sendiri itu memiliki morbiditas dan mortalitas yang tinggi, ya. Sehingga kita harus segera melakukan penanganan berikutnya, penanganan penyebab terjadinya shock kardiogenik, bukan hanya penanganan tentang shock kardiogeniknya saja. Semakin tinggi keterbatasan kita menangani penyebab awal dari kardiogenik shock, maka angka kematiannya akan semakin tinggi. Dan terpenting, yang paling sering terjadi kematian tinggi adalah pasien miokarditis akut. Sehingga dibutuhkan diagnosa dan tata laksana yang cepat untuk meningkatkan survival rate. Nah, kalau pasien-pasien lima, maka yang paling penting adalah revaskularisasi awal, ya, merupakan suatu fungsi terapi, dan penggunaan vasopresal ataupun inotropik itu disarankan. Pada kasus ini, pada kasus miokarditis akut itu sangat disarankan sekali untuk menstabilkan hemodinamik yang bisa, apabila tidak tercapai dengan pemberian obat-obatan, maka kita memakai penggunaan MCS, yaitu Mechanical Circulation Support, tadi device impeller ataupun PABP. Nah, tadi tentang kardiogenik shock. Nah, jadi kardiogenik shock itu merupakan suatu akibat dari penyakit gawat daruratan kardiovaskuler, ya. Kalau penyakit dasarnya kita tidak
Nah, sekarang topik yang berikutnya adalah cardiac arrest. Kenapa? Cardiac arrest ini merupakan suatu kegawatan darurat yang sangat-sangat tinggi sekali angka kematiannya. Ya, banyak pasien narkoba langsung, pasien meninggal akibat olahraga setelah lari-lari, atau goes tahu-tahu meninggal di jalan. Ya karena ini cardiac arrest. Ya, jadi kita nggak tahu penyebabnya apa. Maka kita tahu, maka kita harus mengetahui penyebabnya daripada cardiac arrest. Definisi daripada cardiac arrest itu karena mati, ya mati klinis, jadi jantung, henti nafas. Mati ada dua, mati klinis dan mati biologis. Yang bisa kita atasi adalah mati klinis, yaitu henti jantung dan henti nafas. Kalau mati biologis sudah mati tanda-tanda hipokondritis atau sudah tanda-tanda hipokondritis, maka kita tidak bisa melakukan tindakan penanganan pasien tersebut. Tapi kalau pasien masih mati klinis, yaitu henti jantung dan henti nafas, maka kita bisa berusaha menghidupkan pasien tersebut dengan obat-obatan dan tindakan yang secepatnya, yaitu dengan mengembalikan fungsi pernafasan dan mengembalikan fungsi sirkulasi. Nah, perlu kita ketahui bahwa ada perbedaan antara cardiac arrest dengan henti jantung. Ada cardiac arrest atau henti jantung dengan heart serangan jantung. Kalau heart itu serangan jantung itu penyebabnya adalah sirkulasi. Kalau cardiac arrest itu penyebabnya adalah LFT. Sehingga kalau attack problemnya sirkulasi tidak ditangani dengan segera, bisa terjadi cardiac arrest. Tetapi pasien juga jatuh dari cardiac arrest akibat dari heart attack. Ya, heart attack bisa menyebabkan cardiac arrest. Cardiac arrest bisa akibat dari heart attack. Ya, jadi kita harus bisa membedakan problemnya apa. Kalau heart attack, misalnya pasien chest pain, ACS, maka kita tangani sirkulasinya. Tensinya turun, kita tangani sirkulasinya. Ya. Nah, cardiac arrest itu penyebabnya ada 5H, 5T. 5H, hipoksia, hipovolemik, hidrogen ion, hiperkalemi, hipotermi. 5T, toksin, tambahan henti jantung, tensi pneumotorak, trombosis paru, trombosis koroner. Sehingga kalau pasien sudah ROSC karena cardiac arrest, maka kita harus mencari penyebabnya. Kita tidak mungkin melihat penyebab pada saat pasien henti jantung. Jadi henti jantung kita harus melakukan primary survey dulu. Primary survey. Kalau sudah pasien menjadi ROSC atau pasien sudah tidak bisa penanganan dengan pemberian penanganan cardiac arrest dengan RCP dan ventilasi tidak terjadi perbaikan, maka kita bisa mencari penyebab yang irreversible. Jadi kita bisa pasien pada saat cardiac arrest kita lakukan pemeriksaan laboratorium. Ya, kita cek laboratoriumnya, kita cek analisa dasarnya, kita cek elektrolitnya, kaliumnya, kemudian cek suhunya, ya. Kemudian kalau trombosis koroner, maka kita cek enzim jantungnya, ya, pada saat pasien dalam keadaan cardiac arrest. Jadi tanda daripada cardiac arrest sendiri adalah korban tidak sadar, korban tampak seperti mati, hilangnya gerakan pernafasan atau megap-megap, hilangnya denyut nadi pada arteri besar. Nah, kalau penanganan cardiac arrest, kita harus mengingat ada penanganan mengenai advance cardiovascular life support. Jadi kita harus bisa mensupport kardiovaskular itu supaya pasien tidak jatuh dalam cardiac arrest atau pasien bisa kembali survive setelah
cardiac arrest. Ini ada 5 lingkaran yang kita sebut chain of survival. Ya, 5 lingkaran ini yang bisa menyebabkan pasien cardiac arrest, di mana cardiac arrest itu bisa terjadi di luar rumah sakit maupun di dalam rumah sakit. Kalau di dalam rumah sakit, maka kita bisa melakukan langsung cek respon. Ya, itu lihat kaca pembesar itu melihat bahwa melihat pasien, kondisi pasien secara dekat. Ya, kita cek respon. Kemudian kita setelah cek respon, pasien tidak respon, maka kita langsung mengaktifkan sistem emergency dengan cara phone seluler. Kemudian kita cek nadi, tidak ada nadi, langsung RCP. Ya, itu gambar yang ketiga. Tetapi kalau pasien ada di luar rumah sakit, jangan sekali-sekali Anda langsung mendekat ke pasien, karena kita nggak tahu pasien itu pasien siapa, orang siapa. Tahu-tahu dianggap bahwa kita yang membunuh, padahal kita mau menolong. Sehingga kita pertama kali adalah telepon, ya. Aktifkan sistem gawat darurat dengan cara telepon seluler atau HP sekarang, ya. Kita telepon di rumah sakit terdekat atau 118. Baru kita cek respon, kemudian lakukan RCP. Itu perbedaan antara kapan kita melakukan pasien itu ada di luar rumah sakit ataupun di dalam rumah sakit. Sehingga poin ACLS di sini adalah pertama kali kita harus bisa BCLS, yang kedua ACLS dan post cardiac arrest. BCLS sendiri sebenarnya Anda sudah mendapatkan kuliah, ya, nanti mungkin kapan ada jadwalnya sendiri oleh teman sejawat yang lain. Nah, kita mendasari aja apa kalau pasien ada cardiac arrest, maka kita pertama harus segera recognition, yang kedua mengaktifkan sistem emergency, kemudian early CPR, kemudian rapid defibrilasi. Itu yang paling penting dalam penanganan pasien-pasien cardiac arrest. Ya. Ini BCLS, saya enggak secara menyeluruh menceritakan. Nah, saya menginjak di sini saja yang garis terakhir ini, bahwa kalau pasien henti jantung, maka kita aktif cek respon, tidak ada respon, aktifkan sistem emergency, kemudian kita cek nadi. Nadi untuk orang dewasa kita cek arteri karotis. Kalau nadi untuk anak kecil atau anak bayi, kita cek arteri radialis atau brachialis, ya, atau femoralis. Berbeda kenapa kalau orang dewasa maka lehernya sudah panjang, jadi kita bisa meraba dengan mudah. Tetapi kalau bayi, kalau kita meraba sama kabel, maka kita seperti mencekik pasien tersebut. Sehingga kita jangan sampai ke arah sana, sehingga kita cek bayi tersebut dengan arteri brachialis atau arteri femoralis. Nah, kalau kita cek nadinya selama 10 detik kita tidak berhasil, maka kita lanjutkan RCP. Ya, cek nadi selama 10 detik. Kalau tidak berhasil, early CPR. Early CPR sambil menunggu alat defibrilator atau AED. Early defibrilasi. Jadi segera melakukan defibrilasi. Ya, itu pasien kalau di jantung. Segera pengenalan pada pasien di jantung, ya, dengan cek respon, ya. Kalau cek respon tidak ada, maka tidak ada. Aktifkan sistem emergency, ya. Kemudian kita lihat nafasnya. Kalau nafasnya tidak ada, kemudian nadinya tidak ada, maka kita segera lakukan RCP. Nah, high quality CPR. Kita lakukan RCP dengan high quality CPR, yaitu rate-nya 100 sampai 120 kali per menit pada
kedalaman 2 inci atau 5 cm, untuk dewasa, untuk bayi dan anak 4-5 cm, kemudian recoil sempurna, minimal intrusi, dan dimulai dengan kompresi dada. RCP itu kita kompresi dada dulu, mulainya 30 kompresi, kemudian 2 ventilasi sampai alat AED atau alat defibrilator datang. Kalau sudah datang, langsung segera mengevaluasi irama dan melakukan defibrilasi. Banyak segera defibrilasi. Nah, ini tadi ya, kalau pasien kerja keras, kita startnya dari RCP, kemudian kita menentukan shockable ataupun non shockable, ya, kita tunjukkan iramanya dulu. Ada 4 irama kerja keras, yaitu yang shockable adalah push plus PT dan PR, yang non shockable adalah PA dan asistol. Kalau PT gambarannya seperti itu, kalau pushless berarti tidak ada nadi. Sehingga kalau ada PT Anda harus cek nadi. Kalau tidak ada nadi, maka pasien masuk dalam kardia keras yang shockable. Kalau ada nadi, maka pasien masuk dalam algoritma takikardi. Ya, penanganannya berbeda sekali, sangat berbeda. Kalau pushless ventricular takikardi, maka langsung penanganannya kita shock, defib. Tetapi kalau ventricular takikardi dengan nadi, maka kita penanganannya adalah algoritma takikardi, sangat berbeda. Kemudian gambar yang kedua adalah ventricular fibrillasi. Jadi tidak ada undulasi TRS yang nampak, sehingga kita sebut ventricular fibrillasi. Karena jantungnya itu hanya bergetar saja, tidak kontraksi, tidak ada kontraksi, cuma bergetar saja. Makanya itu dia gambarannya seperti itu, ventricular fibrillasi. Non-shockable, PEA, pushless electrical activity. Jadi ada aktivitas listrik, ini aktivitas listrik, ada PRS, tetapi kita cek nadi. Kalau nggak ada nadi, maka kita sebut pushless electrical activity. Kemudian kalau asistol, maka gambarannya lurus, tidak ada PRS. Obat-obat algoritma untuk kerja keras apa saja tindakan atau obat. Ada pasien-pasien yang kerja keras, ada RCP yang berkualitas, kemudian obatnya epinefrin dan amiodarone, kemudian pasang Irfan RW, kemudian RWC. Kalau pasien sudah ada PRS, ada nampak nadi, cek nadi, ada nadi, maka kita sebut return of spontaneous circulation. Kemudian alat defibrilasi ada 2 tipe, bifasik dan monofasik. Kalau bifasik dosisnya 120 sampai 200 joule, kalau monofasik dosisnya 360 joule. Nah, penyebab kardia keras ada 5H, 5P yang perlu dilacak setelah pasien RWC atau pasien yang irreversibel pada saat pasien dijantung. Nah, ini alat defibrilator, ya. Alat defibrilator ada 2 pedal, sternum dan ventilator. Jadi sudah ada tulisannya, jadi tidak akan keliru. Jadi ada sternum, ada apex, sehingga memposisikan di sana ada sternum, jadi di atas dada kanan atas, kemudian ada apex, dada yang apex diposisikan di apex, ya, di apex bawah. Nah, dosis yang kita berikan bisa bifasik atau monofasik, tergantung alatnya. Alat defibrilator itu, kalau maksimalnya kita nggak tahu, maka kita pakai maksimal dosis untuk pasien-pasien kardia keras yang shockable, ya, bukan non shockable tapi yang
yang shock itu. Kita kasih 200 joule. Tetapi kalau alat itu tertulis maksimal 360 joule, di sini nanti tertulis ya, kita kalau lihat tesnya di sini dosisnya energi select itu di situ ada 50, 100, 200, 300. Maka kita pakai dosis yang maksimal karena pasien shockable yang cardiac arrest ya, kita pakai dosis maksimal yaitu 360 joule. Nah, kita tempatkan kemudian. Nah, selama kita evaluasi, selama kita memasukkan, kita milih seleksi energi, kemudian kita shock, pasien tetap dilakukan RCP. Kalau sudah tempel kanan kiri, sternum dan abad, maka RCP di stop, baru kita shock deliver. Setelah shock, kita tidak boleh berhenti RCP. Kita tidak boleh menghentikan RCP atau kita tidak boleh menunggu hasil EKG yang muncul pada saat setelah shock. Maka kita langsung lakukan RCP. Ya. Jadi kalau untuk pasien 360 joule. Nah, jadi alat defibrilator itu ada dua manfaat, bisa untuk defibrilasi, bisa untuk kardioversi. Ya, kapan dipakai defibrilasi, kapan dipakai kardioversi? Kalau defibrilasi adalah untuk pasien-pasien cardiac arrest yang apa? Yang shockable. Kalau kardioversi untuk pasien-pasien kaki aritmia yang tidak stabil. Jadi pasiennya masih ada nadi, ya, pasiennya masih ada nadi. Maka kita lakukan kardioversi. Jadi alat itu bisa berfungsi dua, defibrilasi dan kardioversi. Nah, seperti tadi, kalau kita sudah melakukan shock, ya, ini pasien PR ini, kemudian alat tersebut kita tempel di sternum dan abad, ya, kita tempel sternum dan abad, kemudian kita lihat EKG-nya lagi, masih VR, kita shock. Setelah shock, pasien tidak boleh dibiarkan. Ini harus dilakukan RCP. Kenapa shock? Shock itu tujuannya menghentikan impuls yang tidak beraturan, menjadi mematikan impuls yang tidak beraturan supaya muncul mengaktifkan impuls SA. Sehingga dalam waktu beberapa detik ini pasien harus dilakukan RCP untuk memunculkan ini. Karena ini dihentikan aja yang ektopik itu, ya, simbol-simbol yang ektopik kita hentikan dengan shock. Setelah itu kita lakukan RCP. Baru setelah 2 menit RCP baru muncul EKG seperti ini, ya. Jadi cara kerja shock dan RCP. Nah, obat yang kita berikan setelah pasien kita shock, pada saat gambaran CF pertama kita shock, kita lanjut RCP, kita tidak boleh memberikan obat-obatan dulu. Setelah 2 menit kita cek irama. Kalau iramanya masih shockable, setelah kita shock kita baru memberikan epinefrin. Dosis epinefrin yang kita berikan, jadi obat-obatan yang untuk pasien cardiac arrest itu epinefrin dan amiodarone. Kalau epinefrin dan amiodarone itu bisa dipakai untuk kasus shockable, PR, VT, tanpa nadi. Ya, amiodarone hanya diberikan 2 kali saja. Selanjutnya dilanjut dengan epinefrin saja bersamaan dengan shock. Tetapi kalau pasien tadi non-shockable, hanya kita berikan epinefrin. Epinefrin bisa diulang setiap 3 atau 5 menit. Jadi kita memakai RCP 4 menit, baru boleh epinefrin masuk lagi. Ya.
Jadi tetap kita menghitung setiap pemberian obat itu setiap epinefrin 1 mg setiap 3 menit atau 5 menit. Maka rata-rata kita pakai yang 4 menit. Nah, di samping kita melakukan RCP, ya, RCP itu high quality CPR, kita harus memasang pocket mesh atau back mesh dengan tepat, yaitu dengan C-E-CLAN teknik. C-E-CLAN tadi, jadi Anda kalau memasang back mesh dengan memompa, itu C-nya menekan swingbox-nya, E-nya berupa E dari 345 E untuk mengangkat dagunya. Etilcindil. Jadi kalau kita memberikan oksigen dengan pompa ventilasi, maka kita harus memperhatikan posisi etilcindil untuk memasukkan oksigen dalam paru-paru. Ya, jadi dengan cara metode C-E-CLAN. Nah, tadi kalau ACLS kita start RCP, setelah RCP alat datang cek irama. Kalau iramanya shockable, langsung siapkan shock. Ini yang merah, siapkan shock. Setelah shock, pasien langsung RCP. Ya, RCP, monitor RCP secara kualitas tinggi sampai selama 2 menit, melingkar selama 2 menit. Setelah 2 menit kita RCP stop, cek irama. Iramanya masih di E50 ataupun non shockable. Kalau shockable kita siapkan shock lagi, ya 360 joule atau 200 joule. Setelah shock yang kedua baru kita berikan epinefrin. Kita berikan epinefrin, kemudian kita pasang intubasi, ya, kita lanjutkan RCP. Nah, kalau pasien tersebut sudah tampak IRS, maka sebelum melakukan RCP atau pasien ini sudah ROSC, maka kita cek nadi. Kalau sudah ada IRS seperti gambaran tadi, ya, dan setelah shock, asistol, terus muncul IRS, kita cek nadi. Maka apakah pasien itu ada nadi atau tidak? Kalau ada nadi, maka kita sebut return of spontaneous circulation, ROSC. Ya. Kalau ROSC, optimalkan ventilasi dan oksigenasi. Yaitu dengan cara saturasinya kita pertahankan 94%, kemudian kita pertahankan ventilasinya dengan intubasi, kita pasang pneumografi, kemudian kita pompa jangan sampai hiperventilasi, kemudian kita pengobatan hipotensi kalau memang pada saat pengukuran vital sign, tensi dan nadi ada gangguan. Kalau hipotensi kita mengarah ke shock tadi kardiogenik. Penyebabnya ada 3. Apa? Penyebabnya ada 3 tadi, shocknya. Pompa, irama, sama kolom. Mana yang lebih dulu kita lihat? Lebih mudah. Yang lebih mudah kita lihat apa? Apa? Siapa yang? Biar bangun semuanya. Apa? Dari 3, irama, pompa, kolom. Yang lebih mudah kita lihat? Irama. Setuju enggak? Kenapa? Karena irama itu sudah ada di monitornya, ya. Jadi kalau ada irama, kita lihat iramanya berapa. Kita lihat rate-nya. Kalau rate-nya kurang dari 50, maka positif.
Kalau rate di atas 140 problem. Ya, jadi kalau iramanya di bawah 50 maka kita atasi iramanya dulu. Kalau iramanya tidak ada masalah, maka kita milih mana? Pompa atau polu? Pilih mana? Pompa atau polu? Oke, kita milih polu. Kenapa milih polu? Karena kita fluid challenge. Polu bukan berarti kita memberikan cairan banyak, ya. Tapi kita fluid challenge dulu. Apakah dengan fluid challenge itu tensinya bisa naik? Kalau tensinya nggak bisa naik, urinnya nggak bisa keluar, maka problem terakhir adalah pompa. Jadi penanganan pompa kita beri vasopressor ya. Jadi itu. Jadi pola pikir yang sederhana yang kita mudah ingat ya. Jadi irama, volume, pompa. Tetapi ada tetapi. Kalau pasien datang dengan ADHR, boleh nggak kita bicara? Harus hati-hati ya, karena pasien ADHR tahu udah baru akut, paru-parunya sudah penuh dengan cairan, udah paru, ya kita harus hati-hati bicara itu. Maka kita daripada kita di PD ada bermasalah, maka kita langsung pompanya kalau rate-nya tidak bermasalah ya. Nah, kalau sudah kita atasi trik hipotensinya sudah teratasi, volume kita pakai IV, bolus, kemudian kalau pompa kita pakai infusion vasopressor, kemudian kita mencari penyebabnya dengan memakai pemeriksaan EKG 12 lead. Kalau EKG 12 lead ada ST elevasi, maka kita langsung serahkan ke intervensi untuk dilakukan primary PCA yang dipasang ring ya, dilakukan kateterisasi. Kita masukkan laboratorium kateterisasi untuk melihat penyumbatannya itu ya. Kalau tidak ada ECG-nya, tidak ada ST elevasi, maka kita menginstruksi pasien itu ada gerakan atau tidak setelah post cardiac arrest. Jadi pasien itu ada kelemahan ekstremitas atau tidak, disuruh menggerakkan. Kalau ekstremitasnya dia bisa menggerakkan, dia tahu, walaupun dia masih terpasang intubasi, maka kita evaluasi lebih lanjut, yaitu dengan pemeriksaan penyebabnya tadi apa? Apa tadi penyebabnya? 5H, 5T. Ya, 5H, 5T. Nah, khusus sekarang ventilasi, oksigenasi, maka kita hindari ventilasi yang eksesif. Ya, ventilasi kita hindari, kita saturasi, pertahankan 94%. Pertahankan 94%, kemudian target CO2 30 sampai 40 mm/Hg, kemudian titrasi sampai saturasi tetap di atas 94%. Kemudian kita dengan IV bolus kita maintenance ya, kalau cairannya hipovolumik ya, kita kasih IV bolus 1 sampai 2 liter normal salin sambil mengevaluasi. Jadi bukan berarti kita memberikan cairan itu sampai 2 liter. Jadi kita evaluasi bertahap, setiap 10 menit kita masukkan 2 sampai 4 cc per kilogram berat badan. Setiap 10 menit cek produksi urin, cek tensi, cek ronki. Apakah ronkinya bertambah ataukah ada ronki paru dasar ya. Kalau ada ronki, jangan sekali-kali tambah cairan lagi. Maka itu problemnya adalah pompa. Maka kita bisa memberikan pompa. Bisa epinefrin, bisa dopamin, bisa norepinefrin. Ya. Jadi kalau norepinefrin, kalau tensinya di bawah 70, kita langsung norepinefrin, dosisnya 0,1 sampai
0,5 mikrogram berat badan per menit. Ya, itu. Kalau di atas tensinya 70 sampai 100 dengan akal dingin pasti shock kardiogenik kita bisa memberikan dopamin khususnya mulai dari 2 mikro sampai 10 mikro per kilogram berat badan. Nah, saya kira dari sini kalau pasien sudah LOSC maka kita cek 5 hari mati. Di mana apa? Itu volumik kita cek produksi urinnya keluar enggak? Ya sudah tercover enggak untuk produksinya cairan dalam tubuh. Kalau belum urinnya belum keluar kita pasang DC. Kemudian DC-nya kita pasang, DC pertama kita buat, kita cek urinnya keluar apa enggak. Kalau belum keluar maka kita tambah cairan. Ya. Kalau hipoxia kita cek saturasinya, hidrokemia kita cek elektrolit, kita cek asidosisnya, kita cek PGA, analisa gas darah untuk menentukan apakah ada asidosis metabolik. Ya. Kalau ada asidosis metabolik maka kita langsung melanjutkan pemeriksaan pemberian penyebab dari analisa gas darah tersebut. Kita cek analisa gas darah. Kemudian di samping itu kita cek hiperkalemi, cek elektrolit kaliumnya. Kalau kaliumnya hiperkalemi maka kita koreksi kaliumnya. Kalau hipokalemi kita juga mengkoreksi kalium. Kemudian kalau tension pneumotoraks maka kita lakukan echo, kita lakukan pseudotoraks, lambung antikardiak juga kita pseudotoraks, vaksin kita anamnesis ulang, trombosis paru kita echo, kita pseudotoraks, dan trombosis koroner kita EKG 12 lead, dan kita cek enzim jantung, HS troponin. Ya, itu yang bisa saya berikan pada pasien-pasien kardiak keras dan pasca jantung. Ya, saya kira ini ada kasus pasien di GD keluhan nyeri dada, setelah dilakukan pemeriksaan vital sign, perawat tiba-tiba pasien kejang, tidak sadarkan diri, tidak bernafas. Apa yang Anda lakukan? Cek nadi. Apa yang Anda lakukan? Cek nadi. Sebelum cek nadi apa yang dilakukan? Cek respon. Cek respon. Ya. Setelah cek respon baru Cek nadi. aktifkan sistem emergency. Setelah aktifkan sistem emergency kita tidak usah menunggu, langsung cek nadi sama lihat nafas dadanya. Kalau nafas dadanya tidak ada atau gasping satu-satu panjang, kemudian tidak ada nadi selama berapa cek nadinya? 10 detik. Kalau tidak ada nadi lanjut RGP. Kalau tim kodlu sudah datang, pasang alat defibrilasi, pasang elektrode, pasang AED. Kalau AED itu mudah, tinggal tempel patch-nya ke dinding dada, bisa dia melihat ini pasien shockable ataupun non shockable. Yang shockable itu apa? PF dan PT. PF, PT. PT. Kalau PT apa yang kita lakukan? Sebelum melakukan cek nadi, baru kita menentukan ini pasien shockable ataupun non shockable. Kemudian ada gambaran seperti ini. Ini apa ini? Setelah tim kodlu datang, elektrode dipasang, gambarannya seperti ini. Tapi pasien nggak boleh di CPR loh untuk melihat irama. Apa ini? Monofasi. Ini yang Tadi loh, yang 4 gambaran itu. PT. PT. VT, ventricle tachycardia. IRS besar-besar, lebar-lebar, teratur. Kalau VF gambarannya apa? Tidak ada KRS, ya, kayak rumput yang bergoyang.
Ya. Kalau PT kita cek nadi. Kalau tidak ada nadi, langsung Shock. Kevin, langsung shock. Shock yang dianjurkan berapa? 360. Atau kalau monofasik berapa? 360. Kalau bifasik 100 sampai 200. kalau tidak jauh maksimal Maksimal. ya 200 shock. Setelah shock apa yang dilakukan? RJP langsung ya, tidak usah menunggu iramanya muncul apa. RJP berapa menit? 2 menit. 2 menit. Dengan catatan berapa kompresi, 2 ventilasi? 30. 30 kompresi, 2 ventilasi, berapa menit, berapa kali? 5 siklus. Jadi 30 kompresi, 2 ventilasi, 30, 20, 30, 2 sampai 5 siklus. Itu namanya 2 menit. Itu setelah 2 menit, setelah 5 siklus, stop kompresi, cek irama. Iramanya masih seperti ini. Apa yang dilakukan? Shock. Shock. Tadi Kasih PT. Apa yang dilakukan? Shock. Cek nadi. Karena kita nggak tahu apakah ini sudah ada nadi atau belum. Karena PT ada 2, PT dengan nadi, PT tanpa nadi. Ya, kalau tidak ada nadi, Shock. pasien lanjut CPR, siapkan shock. Kalau shock siap, CPR stop, langsung shock. Berapa jul? 360 jul. Setelah shock, apa yang diberikan? Epinefrin. Dosisnya 0,1 sampai 0,5 mcg. 1 miligram bolus. Ya, Oh iya, 1 1 miligram bolus. Terus pasien di RJP, pasien pasang ventilasi. Kalau ventilasi sudah terpasang, RJP sudah dilakukan. Kalau sudah 2 menit RJP sudah terpasang, apa yang dilakukan antara RJP dengan ventilasi? RJP berjalan sendiri-sendiri. Jadi RJP tetap 100 sampai 120 selama 2 menit, ventilasi setiap 6 detik. Ya, jadi nggak bareng. Nggak continue. Ya, continue, bukan nggak continue. Beda dengan yang tadi, yang sebelum RJP, sebelum shock dan shock yang pertama, kita masih 30 ventilasi, 30 kompresi, 2 ventilasi selama 5 siklus. Tetapi kalau setelah shock yang kedua, pada kasus shockable, maka kita lanjutkan berjalan sendiri-sendiri. Ya, setelah shock yang kedua, epinefrin. Kemudian shock berikutnya, setelah 2 menit, stop RJP, iramanya muncul seperti ini. Oh, enggak ada. Ini, apa nih? PR. Jadi kalau PR apa yang dilakukan? PR apa yang dilakukan? Dia shock. Halo belakang. Suaranya mana? Sebelah sana? Sebelah B, grup B? Hah? Kalau PR sama dengan PT tadi, langsung shock. Sambil shock, persiapan shock kita RJP. RJP itu tidak boleh berhenti. Ya, karena RJP itu membantu jantungnya untuk kontraksi dari luar. Ya, setelah kita shock, tadi yang ketiga ya, shock yang ketiga. Setelah shock, lanjut RJP. Terus obat? Tadi sudah epinefrin, tapi shock kedua. Ini shock ketiga. Jadi apa? Amiodaron. Berapa dosis? 300 mg bolus. Ya. Kemudian bla 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 RJP terus selama 2 menit. Sampai darah sudah masuk 2 menit, stop. Cek irama. Iramanya masih ini. Ini itu apa?
Shock lagi, setelah shock RJP lagi. RJP lagi, terus obat. Tadi kan amiodaron barusan. Amiodaron bisa diulang berapa menit? Setiap 3 menit, padahal baru 2 menit. Jadi kita ambil epinefrin. Begitu seterusnya. Nah, setelah 2 menit setelah 2 menit gambaran ECG-nya nanti ada ya. Jadi setelah 2 menit gambaran ECG sudah saya carikan. Setelah 2 menit gambaran ECG-nya nomor 3. Apa yang dilakukan? Cek nadi. Kalau nggak ada nadi, PA. diagnosa PA. Kalau nggak ada nadi, PA, tindakannya apa? RJP, tidak di shock lagi. RJP kita lakukan, terus obat. Obatnya apa? Tadi terakhir apa? Yang top shock 3. Tadi apa? Epinefrin. Berarti sekarang kosong. Kenapa? Epinefrin bisa diulang setiap 4 menit. Ini baru 2 menit. Ya? Tidak pakai amiodaron. Tidak pakai amiodaron. Amiodaron khusus untuk apa? Shockable. Ya? Shockable. 2 menit. Stop RJP, cek irama. Irama baru ini. Masih ini. Apa yang dilakukan? Gambarannya seperti itu, nomor 3. Apa yang dilakukan? Ini ada QRS. Kalau ada QRS, apa yang kamu lakukan? Kalau ada QRS, apa yang dilakukan? Cek nadi. Cek nadi. Tetap cek nadi kalau ada QRS. Kalau nggak ada nadi, diagnosa PA, lanjut RJP. Obat masuk epinefrin, karena tadi sudah 4 menit epinefrin. Masuk epinefrin 1 mg. RJP lanjut sampai 2 menit. Stop RJP, gambaran QRS seperti ini. Asistol. Kalau asistol baru 2 menit, kita tidak boleh menghentikan RJP. Asistol 10 menit baru kita menghentikan RJP. Jadi kalau asistol kita RJP, kita kasih epinefrin, kalau sebelumnya belum. Jadi kalau sudah epinefrin maka kita RJP 2 menit. Stop RJP, asistol lagi. Kita RJP lanjut, epinefrin masuk. Baru 4 menit. 2 menit lagi asistol, obat sudah masuk 4 menit. Berarti masih 6 menit. Baru kalau RJP asistol itu sampai 10 menit baru kita nyatakan mati biologis. Pasien meninggal kita serahkan ke keluarga. Itu ya. Itu ya.